Alis ada kiri-kikan. Ah, kurang jauh. Bab 301-305. Bab 301 benar-benar seperti sebuah keluarga. Suara Ji Fei seperti putusan terhadap Zhan Tiangsu. Tubuh Zhan Tiangsu tidak bisa menahan gemetar dan gemetar. Dia putus asa, dia gagal, bahkan jika dia keluar dari penjara, properti aliansi bukan lagi miliknya. Karena itu adalah kontrak penipuan yang telah dia rencanakan dengan hati-hati untuk melawan Ji Fei. Saat ini, perhitungan datang dan pergi, dan perhitungan dibuat melawan diri saya sendiri. Memikirkan bagaimana perusahaan keamanan Bameng Ji Fei baru saja memanggil orang secara acak dan menendang murid ketiganya Wu Yunan sampai mati. Belum lagi Ji Fei yang tak terduga, bahkan sekelompok orang di bawahnya pun bisa membuatnya mati tanpa tempat pemakaman. Tidak ada kesedihan yang lebih besar daripada kematian hati. Zhan Tiangsu benar-benar kedinginan, sangat kedinginan. Beralih untuk melihat Ji Fei, ekspresi sedih muncul di wajahnya. Kamu menang. Satu kalimat, 3 kata, seperti kilat menyambar kepala semua orang yang hadir, membuat mereka mati rasa di tempat. Kesepakatannya sudah selesai, Ning Hai tidak lagi memiliki aliansi perang. Dan kekuatan baru telah resmi bangkit, dan namanya adalah Perusahaan Keamanan Bameng. Perusahaan Keamanan Bameng didirikan oleh aliansi Bameng. Semua orang teringat akan penghinaan dan ejekan yang mereka rasakan ketika mendengar nama Perusahaan Keamanan Bameng, dan betapa lucunya Yao Guangbiao menemukan perusahaannya di Zanmeng menghadapi. Hasil perusahaan keamanan Bameng benar-benar telah mengambil alih Zanmeng. Merekalah orang-orang yang berpikiran sempit, merekalah yang benar-benar menyedihkan. Bang, pintu bar suasana hati ditutup. Dalam sekejap, semua orang merasa seolah-olah mereka juga terisolasi dari dunia dan dikurung. Seluruh bar benar-benar sunyi. Semua orang memperhatikan Ji Fei, Yao Guangbiao, dan yang lainnya dengan tenang di tempat kejadian. Mereka menertawakan Ji Fei, mereka mempermalukan Ji Fei. Mereka memfitnah Ji Fei, sekarang, mereka menghadapi Ji Fei. Ini seperti menantu perempuan paling jelek di dunia yang akhirnya bertemu dengan mertuanya. Sebelum bertemu dengan mertuanya, ia tidak hanya menunjukkan keburukan penampilannya, tapi juga keburukan jiwanya. Tidak ada daun ara, tidak ada ruang untuk lega. Melihat Ji Fei, dia tetap diam. Melihat Ji Fei, jantungnya berdetak kencang. Depresi yang ekstrim, ketakutan yang ekstrim. Ji Fei berjalan menuju Huo Haiyan yang berdiri di sana dengan pandangan kosong. Ekspresinya tenang dan dia tersenyum, tapi dia dingin. Huo Haiyan tidak bereaksi pada awalnya, tapi kemudian dia gemetar ketakutan dan buru-buru mencoba bersembunyi di belakangnya. Namun Bang, Ji Fei sudah mengulurkan tangan dan meraih bagian depan bajunya. Ah, Huo Haiyan memikirkan pemukulan kejam Ji Fei, dan langsung berteriak ketakutan. Patah, Ji Fei mengangkat tangannya dan menamparnya, diam. Huo Haiyan dipukuli dan hendak melolong. Dia sangat ketakutan sehingga dia segera menutup mulutnya. Bang, Huo Haiyan kemudian dilempar ke depan Sui Muhan dan Tong-Tong oleh Ji Fei seperti ikan mati. Huo Haiyan, katakan padaku, bagaimana rupa Tong-Tong sepertiku? Huo Haiyan, melihat Tong-Tong, wajahnya penuh kesakitan. Tadi, dia sengaja memfitnah Ji Fei hanya untuk membantu Zhan Tiangsu menyerang Ji Fei. Sekarang tercengang, dia bisa melihat persamaan antara kedua orang tersebut. Patah, katakan dengan cepat, Tiexiong sudah lama menahan napas, dan ketika dia muncul, dia punya mulut. Engah, Huo Haiyan memuntahkan seteguk darah, kepalanya pusing dan nyeri, seolah-olah akan meledak kapan saja. Dia menggeleng cepat, tidak, bukan seperti itu. Dia tidak bodoh, jika dia berani mengatakan itu sekarang, dia yakin Tetsuo akan menendang kepalanya. Patah, Tiexiong berkata lagi, bukankah kamu bilang mereka mirip? Huo Haiyan, wuho, bang bang bang. Dia mengangguk 3 kali pada Ji Fei. Aku salah, aku hanya kentut, aku hanya berbicara omong kosong. Maafkan aku. Jika Anda tidak dipukuli, Anda tidak tahu sakitnya. Kini, mereka tidak hanya takut dipukuli, tetapi mereka juga takut kehilangan nyawa. Ji Fei memandang orang-orang yang hadir. Apakah ada di antara kalian yang berdiri dan memberitahuku bagaimana rupa Tong-Tong denganku? Dahi, melihat Huo Haiyan yang dipukuli hingga kepala babi, semua orang segera menundukkan kepala dan tidak berani melihat ke atas. Siapa yang berani berdiri? Siapa yang berani bilang kelihatannya seperti itu?
Apakah kamu tidak ingin berkelahi? Bukankah itu bodoh? Tidak ada yang mau menjadi sebodoh itu. Yao Guangbiao mendengus dingin. Siapapun di sini hari ini dapat memberitahu Anda kemiripannya, atau Anda dapat menggunakan 10 juta untuk membayar kesalahan Anda sendiri. Ledakan, orang-orang yang datang untuk mendukung Zhan Tiangsu benar-benar tercengang. Ini hanyalah perampokan, Anda. Siapapun yang tidak setuju, biarkan aku menamparmu 4 kali. Tiexiong maju selangkah dan mencibir. Semua orang menelan kembali kata-kata yang keluar dari bibir mereka. Mereka semua saling berpandangan, tercengang. Tiexiong menendang murid Zhan Tiangsu sampai mati, dan mengalahkan Huo Haiyan dengan 1 tamparan. Jika hanya 4 tamparan, mereka mungkin harus kembali ke rahim ibunya dan memulai dari awal lagi. Saat mereka bingung, Huo Haiyan adalah orang pertama yang berbicara, saya akan memberikannya. Dia takut dipukul lagi. Dengan tangan gemetar aku mulai menulis cek tersebut. Setiap orang yang awalnya masih ragu mulai menundukkan kepala. Yao Guangbiao melambaikan tangannya kepada orang-orang dari perusahaan keamanan Bameng. Kumpulkan uangnya. Ya, semua orang setuju. Segera bubar, dan mulai mengumpulkan uang. Semua orang di tempat kejadian wajahnya berubah menjadi pare, itu seperti pajak pemungutan suara. Tapi 10 juta per orang itu mahal banget. Itu seperti pisau tajam yang menusuk tubuh mereka. Duka, sakit sumsum tulang, mata Zhao Yunfeng terus menyusut. Xiao Yue ingin menolak, tapi dia langsung menghentikannya. Segera, semua orang mengambil kembali setumpuk cek. Jumlahnya ratusan miliar. Saya sangat rakus melihat uang ini. Tentu saja, itu membuatku semakin tertekan. Kakak Ji, uang ini, Yao Guangbiao juga merasa berat melihat uang itu. Semua uang ini akan disumbangkan ke rumah kesejahteraan anak Ninghai. Saya ingin rumah kesejahteraan anak Ninghai memiliki akomodasi terbaik, pendidikan terbaik, segalanya yang terbaik. Ada ketegasan di mata Ji Fei, sebuah janji yang sekuat janji seorang pria. Oke, saya akan mendonasikan 100 juta lagi. Zhao Yunfeng benar-benar terpesona oleh tindakan Ji Fei malam ini. Dia berdiri dan bersorak kepada Ji Fei di aula. Setiap orang yang tadi merasa tertekan karena uang langsung merasa lega ketika mendengar perlakuan Ji Fei. Didorong oleh emosi Zhao Yunfeng, mereka semua berkata, saya akan menyumbangkan 10 juta lagi. Saya akan menyumbangkan 20 juta lagi, saya akan menyumbangkan 200 juta lagi. Orang-orang yang awalnya tidak mau memberikan 10 juta tiba-tiba mulai menyumbangkan uang dengan tergesa-gesa. Yao Guangbiao dan yang lainnya memandang Ji Fei dan semuanya tercengang. Ini terlalu aneh, ini kakaknya, pikiran itu menular. Pesona menaklukkan orang, namun sudut mulut Ji Fei terangkat membentuk lengkungan besar. Dia tahu bahwa orang-orang ini tergerak secara emosional oleh Zhao Yunfeng di permukaan, tetapi sebenarnya mereka mengirimkan sinyal kepada diri mereka sendiri dengan cara ini. Mulai sekarang, Anda harus mendekatkan diri pada diri sendiri. Namun, itu normal. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak takut ketika melihat perusahaan keamanan Bameng mengejar Zhan Meng? Tidak kaget? Ini sifat manusia. Ji Fei memandang Huo Haiyan. Beritahu Jefferson, dia bisa pergi hari ini jika dia meninggalkan sumbangan 1 miliar. Jika dia tidak meninggalkan sumbangan 1 miliar, saya akan menyimpannya. Setelah menyelesaikan kata-katanya, matanya menyapu ruangan pribadi tempat Jefferson berada. Huo Haiyan menutup mulutnya dan tanpa sadar melihat ke atas. Jefferson, yang selama ini bersembunyi di dalam, sangat marah ketika mendengar perkataan Ji Fei benar-benar menganggapnya sebagai sapi perah. Memikirkan penghinaan Ji Fei padanya berulang kali, dia ingin membunuh Ji Fei. Bagaimana dia bisa memberikan uang kepada Ji Fei? Puluhan miliar yang sebelumnya dikeluarkan kini mengalir dari hati. Ji Fei, aku tidak akan menyumbangkan 1 sen pun, dan aku tidak akan pernah memberikan uang kepadamu. Namun Ji Fei mencibir, Yao Guangbiao, jaga baik-baik Huo Haiyan dan Jefferson. Saya curiga mereka ada hubungannya dengan aliansi, dan saya curiga insiden penculikan hari ini ada hubungannya dengan mereka. Sebuah topi besar sepertinya jatuh dari langit. Saudara Ji, jangan khawatir, saya akan menyelidikinya dengan cermat. Jefferson masih ingin terus bersikap sombong. Setelah mendengar penyelidikan, memikirkan kolusi Huo Haiyan dengan Zhan Meng, dan memikirkan penangkapan Zhan Tiangsu, jika dia tertinggal. Saya khawatir. Tidak bisa pergi lagi, Ji Fei, aku akan memberikannya. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia merasa hatinya seperti ditusuk dengan keras.
Menyayat hati, dia berlari ke bawah, meninggalkan cek senilai 1 miliar, dan berbalik dengan marah untuk pergi. Jefferson, selamat datang untuk terus bermain. Aku menyukaimu sebagai anak pemberi uang, kata Ji Fei menggoda. Ji Fei, aku, engah. Sebelum Jefferson selesai berbicara, dia sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Ji Fei Li mengabaikannya, membungkuk dan mengambil tong-tong yang berdiri di tanah, dan memandang orang-orang di atas panggung. Ini putriku, menurutmu apakah dia mirip denganku? Dahi, semua orang kebingungan, untuk hukuman ini, mereka membayar mahal. Sekarang jangan berani berkomentar, haha. Ji Fei tertawa, memeluk pinggang Tong-Tong dan Sui Muhan, dan berjalan keluar dari mood bar. Ini benar-benar seperti sebuah keluarga, bab 302 masa lalu yang berdebu disebabkan oleh piano. Di dalam mobil, mata kecil Tong-Tong selalu menatap Ji Fei yang sedang mengemudi. Sui Muhan sedang duduk di kursi belakang sambil menggendong Tong-Tong. Jantungnya masih berdebar kencang, dan masih ada rasa di pinggangnya dari pelukan Ji Fei tadi. Berantakan sekali, agak rumit, namun, perasaan dipeluk Ji Fei masih sangat menyenangkan. Sangat aman, sangat praktis, Ji Fei merasakan tatapan Tong-Tong dan melihat melalui kaca spion. Tong-Tong, kenapa kamu menatap ayah baptismu? Tong-Tong berkedip, saya ingin melihat bagaimana saya terlihat seperti ayah baptis saya. Puff, Ji Fei terhibur oleh Tong-Tong. Wajah Sui Muhan tiba-tiba memerah sampai ke pangkal lehernya. Tong-Tong, jangan bicara omong kosong. Hati saya sudah kacau, saya tidak bisa berbicara omong kosong. Jika saya mengatakan ini, di mana saya akan meletakkan wajah saya, apa yang akan dikatakan Li Ruoxi? Ji Fei juga terhibur dengan kata-kata Tong-Tong. Tong-Tong, menurutmu kamu mirip ayah baptismu? Ya, aku merasa seperti ibuku dan ayah baptisku. Dahi, Sui Muhan ingin menemukan celah di tanah dan merangkak masuk. Ini, Tong-Tong, Tuan Ji adalah ayah baptismu. Jangan bicara omong kosong seperti ini di masa depan. Ingat. Tong-Tong menatap ibunya yang gugup dengan mata besar. Bukankah mereka semua mengatakan bahwa putriku mirip ayahnya? Aku bilang dia mirip ayah baptisnya, dan itu benar. Sui Muhan, dia benar-benar ingin memberitahunya bahwa itu karena dia adalah ayah kandungnya dan sebenarnya bukan. Tetapi tidak ada cara untuk mengatakan ini. Kamu akan tahu kapan kamu lebih besar. Ingatlah untuk tidak berbicara omong kosong di masa depan. Jika tidak, ibu baptismu tidak akan bahagia setelah mendengar ini. Tong-Tong tampak sedikit sedih. Bu, maksudmu ibu baptisku tidak menyukaiku? Sui Muhan merasa kepalanya lebih besar. Ji Fei melihat ekspresi cemas Sui Muhan dan menghela nafas dalam hatinya. Penampilan dan sosok wanita ini sungguh luar biasa. Tong-Tong, anak sungguhan itu seperti ayahnya. Dia ingin ayah dan ibunya bersama. Ji Fei memandang Tong-Tong dan berkata, apakah kalian tidak bersama sekarang? Tong-Tong bertanya dengan rasa ingin tahu sambil menyentuh kepalanya dengan tangan kecilnya. Ji Fei tiba-tiba merasa sulit untuk dijelaskan, dan akhirnya, itu mengharuskan ayah dan ibu tidur bersama. Kalau begitu ayah baptis, jangan pergi sebentar, peluk saja ibu sampai tidur. Ji Fei, tangan yang mengemudikan mobil bergetar. Usulan ini, sangat berani, dia, Ji Fei. Tidak begitu berani, kecantikan adalah bencana. Hanya satu Li Ruoxi, dia sudah cukup. Tong-Tong, jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan membuatmu berlatih piano 10 kali ketika aku pulang. Sui Muhan tersipu malu ketika dia melihat reaksi Ji Fei hingga dia mengancam dengan keras. Tong-Tong segera menutup mulutnya dan menggelengkan kepalanya, dengan ketakutan di matanya. Tampaknya bermain piano adalah hal yang paling menakutkan di dunia. Ji Fei memandang Sui Muhan melalui kaca spion, dan Sui Muhan kebetulan melihat ke atas. Keduanya saling memandang, dan Sui Muhan dengan cepat menjauh, tetapi wajahnya menjadi lebih merah. Detak jantungnya lebih kuat, dan perasaan yang ditinggalkan Ji Fei lebih kuat. Pria ini, buat dia merasakan sesuatu. Ayah baptis, sebaiknya kamu tidak memeluk ibuku saat tidur. Panggilan, Sui Muhan menghela nafas panjang. Gadis kecil ini akhirnya normal. Karena ibuku sepertinya harus memakai popok setiap hari selama 2 hari terakhir. Dahi, Tong-Tong, Sui Muhan berteriak dengan marah. Dia menjadi gila, hal semacam ini sebenarnya telah dikatakan. Aku hampir mati karena malu. Ji Fei tiba-tiba teringat terakhir kali.
Li Ruoxi datang lebih awal karena dia takut akan mendorongnya ke bawah. Dia menatap Sui Muhan, seolah bertanya apakah dia takut. Namun, mata Sui Muhan ingin memverifikasi, yang membuatnya semakin malu dan tidak bisa berkata-kata. Aku bahkan berpikir Ji Fei terlalu berlebihan. Dia telah mendengar dan memahaminya, namun dia masih bersikap seperti ini. Tong Tong, aku ingin kamu berlatih piano 20 kali hari ini. Wow, Tong Tong sangat ketakutan hingga dia menangis. Ji Fei berpura-pura terbatuk 2 kali. Tong Tong, jangan menangis, ayah baptisku akan membantumu mengambil keputusan. Kamu hanya perlu bermain piano sekali saat pulang hari ini. Tong Tong segera berhenti menangis dan menatap Sui Muhan. Sui Muhan awalnya adalah wanita yang sangat keras kepala. Jika orang lain mengatakan ini, dia akan langsung marah. Namun, ketika Ji Fei mengucapkan kata-kata ini pada saat ini, dia tidak hanya tidak marah, tetapi dia merasa sangat nyaman, dan bahkan memiliki rasa aman setelah dikendalikan oleh seorang pria. Memikirkan penculikan yang terjadi hari ini, hatiku melunak. Selama kamu berhenti bicara omong kosong, aku berjanji kamu hanya akan memainkannya sekali. Tong Tong tiba-tiba berseri-seri ketika dia mendengar bahwa dia tidak perlu memainkannya 20 kali. Segera mengangguk dan jangan berkata apa-apa lagi. Mobil terdiam. Ji Fei melihat ke depan dan pikirannya kembali ke 15 tahun yang lalu. Saya harus menghafal klasik internal Kaisar hari ini. Jika Anda tidak dapat menghafalnya, Anda tidak akan diizinkan makan. Saya akan menghukum Anda dengan berlari 50 km lagi untuk saya. Saya lebih suka berlari 50 km daripada belajar kedokteran. Patah, tuannya menamparkan wajahnya dengan keras. Mengapa? Saya ingin belajar cara membunuh, dan saya ingin membalas dendam. Saya ingin membalaskan dendam orang tua saya. Bukankah belajar kedokteran untuk balas dendam yang lebih baik? Tidak. Aku hanya ingin membunuh orang untuk membalas dendam. Aku tidak ingin menyelamatkan orang, kecuali teman sekamarku. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang layak diselamatkan. Ji Fei yang berusia 8 tahun menangis dan berteriak dengan marah. Oke, kamu sendiri tidak mempelajarinya, tapi izinkan aku memberitahumu. Begitu kamu menyerah hari ini, kamu akan menabur nasib buruk seumur hidup. Nasib apa? Jika Anda menggunakan keterampilan medis untuk menyelamatkan orang, Anda harus berhenti membunuh orang dalam hidup Anda. Jika tidak, Anda akan menghadapi hukuman ilahi. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah melakukannya. Aku tidak akan menggunakan keterampilan medis untuk menyelamatkan orang bahkan jika aku mati satu. Mendengus, kamu akan menyesali apa yang kamu katakan hari ini. Adegan itu bergema di benak Ji Fei. Dia sekarang tahu bahwa tuannya melakukannya demi kebaikannya sendiri dan berharap dia bisa mengendalikan nasibnya sendiri dengan lebih baik. Namun yang ada hanya kebencian di hatinya, hanya kebencian terhadap keluarga yang hancur, dan dia hanya ingin balas dendam. Memikirkan situasi setelah orang tuanya meninggal secara tragis, dia bersumpah tidak akan menyelamatkan siapapun. Penganiayaan dari tuannya mengilhami pemberontakan yang kuat. Sedemikian rupa sehingga, hingga hari ini, dia telah mengajari Qi Yuan keterampilan medisnya tanpa benar-benar menyelamatkan nyawanya sendiri. Bahkan untuk penyakit uremia yang dialami Li Bo yang saat itu, ia menolak untuk mengobatinya meskipun ia bisa, karena itu adalah sesuatu yang tidak dapat ia atasi. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, ia bekerja keras untuk meningkatkan dirinya dan menjadi lebih kuat, hanya agar ia bisa mengendalikan kehidupan orang lain. Saat ini, kebosanan Tong Tong dengan piano membuatnya menyadari betapa hebatnya rasa sakit di hatinya. Ada sesuatu yang aneh di matanya, bahkan bercampur dengan sentuhan kesedihan. Sui Muhan merasakan perubahan Ji Fei, hatinya berfluktuasi lagi, dan dia bahkan memiliki keinginan untuk memeluk pria ini. Dia tiba-tiba merasa bahwa Ji Fei saat ini adalah Ji Fei yang asli, Ji Fei yang membutuhkan cinta. Tidak tahu kenapa, saat ini, Ji Fei sepertinya memiliki ketertarikan yang besar padanya, dan dia bahkan ingin melemparkan dirinya ke pelukan Ji Fei. Dia sangat iri pada Li Ruoxi. Suasana di dalam mobil menjadi sedikit tidak biasa. Bab 303 jadilah pasangan sejati di depan pintu rumah Sui Muhan. Tong Tong sudah memasuki ruangan dan pergi berlatih piano. Dia ingin segera menyelesaikan permainannya dan mendapatkan kelegaan secepatnya. Di matanya, bermain piano itu menyakitkan tanpa disuntik atau minum obat. Sui Muhan berdiri di depan pintu, menatap Ji Fei yang hendak pergi, dan tiba-tiba merasa tidak tahu harus berkata apa. Keduanya terdiam, dan suara Tong Tong memainkan piano terdengar dari dalam.
Sui Dong, Ji, Tuan Ji, Sui Muhan tidak menyangka Ji Fei akan berbicara tiba-tiba dan memanggilnya Sui Dong, yang membuatnya merasa asing sekaligus tidak nyaman. Jika Anda ingin anak Anda sukses bermain piano di masa depan, jangan terlalu menekannya, jika tidak maka akan menjadi kontraproduktif. Sui Muhan tidak menyangka akan membicarakan Tong Tong, jadi dia mengangguk, saya mengerti. Kamu dan anakmu hampir dalam bahaya 3 kali. Maafkan aku, bagaimana kalau kamu pindah tempat kerja dan aku meminta Qiangxi mengaturnya untukmu? Ji Fei dapat memikirkan ketakutan dan ketakutan Sui Muhan ketika dia mengalami setiap krisis penculikan, dan bertanya dengan prihatin. Sui Muhan langsung menggelengkan kepalanya, tidak, aku akan tetap di sini. Ji Fei tercengang, dia tidak menyangka Sui Muhan akan berbicara begitu tegas dan sederhana. Bahkan, Sui Muhan sendiri pun tidak menyangka akan bersikap begitu belak-belakan, karena ketika mendengar diminta berpindah tempat, tiba-tiba ia merasa seperti berada jauh dan ditinggalkan. Berpikir bahwa ini adalah cara bertahan hidup yang diberikan oleh saudara Qiang ketika dia dan Tong Tong menjadi tunawisma, dia harus menaatinya. Kesedihan dan dorongan hati yang tak bisa dijelaskan datang ke dalam diriku. Karena kamu tidak ingin pergi, bekerjalah dengan damai, aku akan mengatur seseorang untuk melindungimu secara diam-diam. Mata Sui Muhan bersinar karena kebahagiaan, dan seperti gadis kecil yang berperilaku baik, dia mengangguk kepada Ji Fei, aku mendengarkanmu. Memikirkan Feng Huang dan Qi Yuan yang menyelamatkan ibu dan anak perempuan mereka hari ini. Meskipun mereka tidak tahu nama mereka tahu itu diatur oleh Ji Fei dan diam-diam melindungi mereka. Jika tidak, mereka tidak akan bisa tiba tepat waktu. Oke, aku akan kembali dulu. Jika Tong Tong memiliki bahaya ramalan lagi, ingatlah untuk memberitahuku sebelumnya. Sui Muhan mengangguk seperti wanita kecil yang berperilaku baik, saya ingat. Ji Fei menekan lift dan menunggu untuk naik, keduanya terdiam. Sui Muhan membayangkan lamaran Ji Fei untuk diingat lebih dari sekali, tetapi tidak terjadi apa-apa. Lift tiba dan pintu terbuka. Saat Ji Fei melangkah ke dalam lift, dia tiba-tiba seperti mengingat sesuatu dan berbalik untuk melihat ke arah Sui Muhan. Sui Muhan mengira Ji Fei ingin meminta untuk tetap di tempatnya, dan wajahnya penuh harapan. Untungnya, kami berhenti tepat waktu. Hati Ji Fei tidak hanya dipenuhi dengan kebingungan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Betapa indahnya keindahan yang membawa bencana bagi negara dan rakyatnya. Ada apa? Kata Ji Fei sambil tersenyum. Wajah cantik Sui Muhan sedikit merah, dan dia bahkan merasa sedikit panas. Kembalilah dan beritahu Ruosi bahwa kamu tidak perlu mengkhawatirkan kami. Oke, benar, wanita butuh perhatian. Kamu harus lebih peduli padanya. Sui Muhan sendiri tidak tahu kenapa, tapi dia mengucapkan kalimat ini secara tidak sengaja. Ji Fei langsung terkejut dan dengan cepat tersenyum dan mengangguk. Apa yang akan kamu katakan padaku? Sui Muhan mengira Ji Fei baru saja akan berbicara, jadi dia segera membuka mulutnya untuk menutupi kepanikannya. Saya ingin memberitahu Anda bahwa jika Anda merasa tidak enak badan, Anda dapat pergi ke rumah sakit Boai untuk mencari Qi Yuan, yang akan menyelamatkan Anda malam ini. Keterampilan medisnya bagus. Sui Muhan langsung merasakan kebahagiaan dan manisnya dilindungi, dan mengangguk kepada Ji Fei, saya ingat. Sebenarnya, ini sangat menakutkan dan tidak teratur, dan akan berdampak buruk bagi kesehatan Anda. Ji Fei memikirkan kebingungan yang disebabkan oleh ketakutan Li Ruosi hari itu dan tidak bisa tidak mengingatkannya. Gangguan apa? Sui Muhan mengerti setelah bertanya, wajahnya memerah sampai ke pangkal lehernya. Dia dengan cepat berbalik dan kembali ke rumah, menutup pintu dengan keras. Dia bersandar di pintu dan menepuk dadanya, seolah berusaha menekan detak jantungnya. Sangat memalukan, sangat langsung. Tong Tong yang baru saja selesai berlatih piano kebetulan datang dan bertanya, Bu, ada apa denganmu? Sui Muhan tiba-tiba menjadi marah ketika dia mengira bahwa omong kosong Tong Tong lah yang menyebabkan kesalahpahaman Ji Fei. Kamu tidak boleh berbicara omong kosong di depan orang luar di masa depan. Tong Tong mengangkat tangannya dan menyentuh kepalanya, menatap dengan mata besar, ayah baptisku juga orang luar. Sui Muhan, tidak ada jawaban, mengapa? Sepertinya jarak tidak menghasilkan keindahan, Tong Tong menghela nafas. Sui Muhan terkejut, apa maksudmu? Jika ayah baptis kita tidur dengan kita setiap hari, maka dia bukan lagi orang luar. Dahi, Sui Muhan sangat ingin memeluk Tong Tong dan bertanya, apakah dia diutus oleh Tuhan untuk menghukumnya?
Ji Fei di seberang masih bingung sampai dia turun. Saya tahu keterampilan medis, jadi saya melihat bahwa dia memang takut akan suatu kelainan, jadi dia mengingatkannya. Sambil menghela nafas, dia pulang ke rumah. 20 menit kemudian, ketika saya kembali ke rumah, saya menemukan seluruh ruang tamu terang benderang. Ayah mertua Li Boyang, ibu mertua Jiang Qing dan istri Li Ruoxi semuanya duduk di ruang tamu. Melihat Ji Fei masuk, Li Ruoxi mengabaikan orang tuanya dan melemparkan dirinya ke pelukan Ji Fei, memeluknya erat, seolah dia takut kehilangan dia jika dia melepaskannya. Mata Li Boyang dan Jiang Qing juga dipenuhi air mata kristal, dan mereka memandang Ji Fei dengan gembira. Ji Fei memeluk Li Ruoxi dan dengan lembut menepuk bahunya 2 kali. Oke, apa aku kembali sekarang? Li Ruoxi mengangkat kepalanya, matanya berkaca-kaca. Kamu tidak diperbolehkan melakukan hal seperti ini lagi. Nadanya penuh perhatian, tapi penuh dominasi. Ji Fei melihat penampilan imutnya dan tahu bahwa dia benar-benar mengkhawatirkannya, dan bahkan lebih sakit hati untuknya. Dia tersenyum dan menepuk pundaknya. Oke, dengarkan istriku, aku tidak akan pernah melakukan ini lagi. Puff, Li Ruoxi tertawa, tapi berhenti sekarang. Mendengus, dia mendengus dan menatap Ji Fei. Ringan mulut, Li Boyang menghampiri dan menepuk bahu Ji Fei. Kamu benar-benar membuatku semakin bingung. Kamu berani mengganggu aliansi perang. Ini bukan. Menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Meskipun Li Ruoxi telah memberitahu mereka bahwa Ji Fei akan datang, dia masih merasa takut. Ayah, di masa depan, tidak akan ada aliansi perang, dan perusahaan keamanan Bameng kita akan menjadi kekuatan terkuat di Ninghai. Li Boyang mengangguk gembira. Oke, ini hal yang bagus. Jiang Qing menghampiri dan memegang tangan Ji Fei. Xiao Fei, kamu telah datang ke rumah kami selama beberapa bulan. Kamu harus tahu bahwa ayahmu dan aku menganggapmu sebagai putra kami sendiri. Ji Fei menatap mata Jiang Qing yang baik hati dan merasakan gelombang kebahagiaan di hatinya. Dia mengangguk. Bu, aku tahu. Jiang Qing menggelengkan kepalanya dan menyangkal dengan sikap serius. Kamu tidak tahu. Ji Fei tercengang. Li Boyang dan Li Ruoxi juga tercengang. Jika kamu tahu aku adalah ibumu, kamu pasti tahu apa yang paling aku inginkan. Ji Fei menatap Li Ruo dengan tatapan kosong, wajah cantik Li Ruoxi benar-benar merah. Li Boyang sepertinya memahami sesuatu. Jiang Qing melanjutkan, Ji Fei, jika kamu menyukai Ruoxi, beritahu kami. Jika tidak, bercerailah besok, kami akan membantumu menemukan istri di Ninghai, dan kamu akan menjadi putra kami. Dahi, Ji Fei dan Li Ruoxi sama-sama tercengang. Mereka saling memandang dan tidak tahu harus berkata apa. Kenapa kamu berbicara seperti ini lagi? Dikatakan sebelumnya bahwa mereka tidak tinggal bersama. Kini, mereka hidup bersama setiap hari. Ini tidak lagi sama. Ji Fei, kamu harus menjawab kata-kata ibumu. Wajah Ji Fei memerah untuk pertama kalinya. Bu, aku suka Ruoxi, dan aku tidak akan menikahi orang lain kecuali dia dalam hidup ini. Li Ruoxi, air mata jatuh seperti hujan. Aku tidak menyangka Ji Fei akan mengucapkan kata-kata yang begitu menyentuh. Jiang Qing dan Li Boyang juga saling memandang dengan penuh semangat. Kalau begitu kalian berdua akan menjadi pasangan sungguhan malam ini. Ah, Ji Fei dan Li Ruoxi sama-sama berteriak pada saat bersamaan. Bab 304, apakah ini godaan? Di dalam ruangan, Li Ruoxi dan Ji Fei saling berhadapan. Saling memandang dengan keanehan yang tak terlukiskan di mata mereka. Untuk waktu yang lama, Puff, Li Ruoxi tiba-tiba tertawa. Ji Fei mengangkat bahu, sayang, kenapa kamu tertawa? Li Ruoxi mengedipkan mata pada Ji Fei. Sebenarnya, aku benar-benar siap untuk ditiduri babi hari ini. Nyata, mata Ji Fei bersinar karena kegembiraan. Dia menatap Li Ruoxi dan bertanya dengan penuh semangat. Li Ruoxi mengangguk, itu benar, nah, sekarang kita harus menuruti perintah orang tua kita, dan kamu juga sudah punya niat, bisakah kita melakukannya? Ji Fei menggosok tangannya dengan penuh semangat. Melihat wajah Li Ruoxi yang lembut dan memikat serta bibir merah yang indah, dia benar-benar ingin menundukkan kepalanya dan menciumnya. Hatiku sudah mekar dengan kegembiraan, dan aku bahkan merasa bahwa Zhan Tiangsu adalah bintang keberuntunganku. Dia tidak hanya menghasilkan banyak uang dan mendirikan perusahaan, tetapi dia juga pulang ke rumah bersama seorang wanita cantik. Apalagi ini adalah inisiatif baik orang tua maupun istri, bahkan bisa dikatakan mereka memohon pada diri sendiri. Memikirkannya, saya sangat bersemangat,
Namun, perkataan ibuku membuatku kehilangan perasaan dan bahkan moodku. Li Ruoxi menatap Ji Fei dengan tatapan matanya yang mengatakan aku tidak tahu harus berbuat apa. Ji Fei, itu seperti api yang sudah menyala, dan seseorang menuangkan baskom berisi air dingin ke atasnya. Apalagi air dingin dengan es batu di dalamnya langsung membuatnya kedinginan. Sayang, sebenarnya, tidur, Li Ruoxi langsung menyela, mengedipkan mata ke arah Ji Fei dengan matanya yang indah. Jika kamu ingin menjadi gangster, kamu bisa mencobanya. Setelah mengatakan itu, dia berbaring di tempat tidur dan tertidur sambil tersenyum. Ji Fei, dia mengambil pakaian itu dan pergi ke kamar mandi. Ketika dia keluar lagi, dia menjadi sangat santai, dan ada lebih banyak kebahagiaan di matanya. Li Ruoxi berinisiatif mengatakan bahwa dia sudah memikirkannya, apakah ini masih jauh dari kesuksesan. Dia tidak peduli dengan momen ini, yang dia inginkan adalah Li Ruoxi mengambil inisiatif untuk memeluknya. Ji Fei berbaring di tempat tidur, hatinya penuh manis. Saat dia hendak tertidur, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya tenggelam, dan kaki giok Li Ruoxi menekan tubuhnya. Dahi, tepat ketika pikirannya menjadi kosong, dia tiba-tiba merasakan dadanya tenggelam, dan tubuh bagian atas Li Ruoxi menekan tepat di atasnya. Ji Fei Gang hendak bergerak. Tahan aku untuk tidur, tangan Ji Fei memeluknya erat. Menyentuh tubuh Li Ruoxi, dengan nefrite di pelukannya, dia merasa bersemangat dan seluruh tubuhnya bersemangat. Tubuh Li Ruoxi tiba-tiba menegang, terlihat sangat gugup. Jika kamu menggangguku, aku tidak akan pernah membiarkanmu menyentuhku lagi seumur hidupku. Ji Fei, ada alpaka berlari di hatiku. Bukankah ini hanya menindasnya? Ini jelas merupakan inisiatifnya untuk melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Bagaimana mungkin dialah yang menindasnya? Tak bisa bicara, tidak punya pilihan. Li Ruoxi menggerakkan kepalanya ke dada Ji Fei, akhirnya menemukan posisi yang dirasa nyaman baginya, dan tertidur. Ji Fei malah kurang tidur. Jika dia tidak kurang tidur dengan wanita cantik di pelukannya, dia tidak akan menjadi orang normal. Di dalam kamar Hotel Jefferson, botol anggur terlempar ke tanah. Wajah Huo Haiyan bengkak seperti kepala babi. Matanya diam-diam menatap ke arah Jefferson. Setelah beberapa lama, Jefferson mengangkat kepalanya dan memandang Huo Haiyan. Apakah menurut Anda Zhan Tiangsu akan mengenali kita? Penculikan yang gagal sebelumnya oleh organisasi Wild Wolf membuat Jefferson ketakutan. Hari ini, aliansi itu akan berhasil, tetapi dia tidak menyangka akan melewatkannya lagi, yang membuatnya merasa mimpinya hancur. Padahal, baginya, tidak masalah jika mimpinya hancur, yang penting jika dia terlibat, konsekuensinya tidak terbayangkan, apa yang akan terjadi pada putranya. Tidak mungkin bagi pemimpin sekte perempuan untuk memaafkannya, jadi dia takut. Bagaimana Huo Haiyan mengetahui apakah Zhan Tiangsu akan mengatakannya? Ketika dia kembali dan menghadapi auman Jefferson, dia terus mengakui kesalahannya dan meminta maaf seperti seorang cucu. Pada saat ini, video Jefferson tiba-tiba tersambung. Melihat bahwa yang menelepon adalah pemimpin sekte wanita, dia segera melambai kepada Huo Haiyan, keluar. Huo Haiyan tidak tahu alasannya, jadi dia mengangguk dan berlari keluar. Begitu Jefferson terhubung, suara tidak senang dari pemimpin sekte perempuan datang dari dalam, gagal menggunakan aliansi lagi. Jefferson tahu bahwa tidak ada gunanya disembunyikan di depan pemimpin sekte wanita itu, jadi dia mengangguk, gagal. Pemakan besar, Jefferson tidak berani menjawab. Persiapkan tata letak rumah kesejahteraan anak-anak, penjaga pintu perempuan itu tiba-tiba tampak menghela nafas lega dan berkata. Jefferson tercengang, bagaimana dengan aliansi? Jangan khawatir, saya akan meminta Zhan Tiangsu untuk tidak mengatakan apapun. Jefferson dulu merasa seperti anjing di depan penjaga pintu wanita, yang bisa saja ditinggalkan kapan saja. Hari ini, saya akhirnya dirawat sekali, dan saya hampir menangis karena rasa syukur. Jangan khawatir, Tuan, saya tidak akan mengecewakanmu. Aku tidak punya harapan untukmu sekarang, Jefferson. Terdengar bunyi bip dari telepon, Jefferson memegang telepon. Meskipun kata-kata terakhir dari pemimpin sekte wanita itu membuatnya merasa kedinginan. Setidaknya dia merasa bahwa dia menjalani kehidupan yang solid. Dia menegakkan punggungnya dan berjalan ke pintu. Huo Haiyan, masuk. Huo Haiyan berdiri di depan pintu dengan perasaan cemas. Tetapi ketika dia mendengar salam, dia segera masuk, Ketua. Sekarang saya akan memberi Anda tugas.
segera hubungi Dong Hefei dan Mu Yu dan minta mereka memastikan bahwa tugas semen perekat kerja cepat yang baru akan berhasil tidak peduli metode apa yang mereka gunakan. Ketika Huo Haiyan mendengar ada tugas baru, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Jangan khawatir, Ketua, saya pasti akan menyelesaikannya." "Jangan kembali sampai kamu menyelesaikannya," Huo Haiyan bergidik, mengangguk cepat, dan berlari keluar dengan cepat. Tepat setelah Huo Haiyan pergi, Jefferson menerima pesan aneh. Luo Yutian mengaku di kantor polisi bahwa penculikan itu sepenuhnya kesalahannya sendiri dan dia bertanggung jawab penuh. Zhan Tiangsu membunuh seseorang karena marah, dan dia menunggu hukuman, tapi itu tidak akan terlalu parah. Jefferson langsung merasa lega, mengetahui bahwa Luo Yutian telah menjadi kambing hitam. Zhan Tiangsu selamat karena dia melihat harapan, jadi dia tentu saja tidak akan mengkhianati dirinya sendiri. Menunggu kabar dari Huo Haiyan dengan pikiran tenang. Huo Haiyan keluar dan segera menghubungi Dong Hefei dan Mu Yu. Ketiga orang itu bertemu di rumah Teh Lu Yu di Ninghai. Melihat Huo Haiyan dipukuli dengan sangat parah, Mu Yu langsung menangis dan mengangkat tangannya untuk membelai wajah Huo Haiyan. "Siapa yang memukulnya? Aku harus membalaskan dendammu." Huo Haiyan merasa hangat di hatinya, lebih baik menjadi kekasihnya. Jadi dia menceritakan apa yang terjadi hari ini, tapi menyembunyikan keterlibatannya dalam penculikan itu. Dong Hefei dan Mu Yu langsung marah, terutama Mu Yu, ketika mereka mendengar bahwa Yao Guangbiao mendukung Ji Fei. Mereka merasa gatal karena kebencian. "Sialan, aku akan membuatnya membayar mahal." Huo Haiyan memandang kedua orang itu dan berkata, "Kali ini, kita berdua akan dihormati dan dipermalukan. Ini adalah kesempatan bagus bagi kita bertiga untuk sejahtera. Apakah kita bisa sukses atau tidak tergantung pada Anda. Jangan khawatir, Tuan Huo, kami pasti akan menyelesaikannya." Mata kedua orang itu penuh tekad. Setelah beberapa konsultasi rahasia, ketiga orang itu pergi untuk membuat pengaturan. Namun, sebelum pergi, Mu Yu tiba-tiba berhenti dan berkata, "Wakil Ketua Huang Yuanli datang ke Ninghai dan jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit Boai." Huo Haiyan tertegun sejenak, lalu memikirkan fakta bahwa Huang Yuanli selalu menentangnya di masa lalu dan sering berbeda pendapat di tempat kerja. Tepat, bahkan ada rasa harapan. Abaikan dia, yang terbaik adalah mati dan memberi ruang untukmu. Wajah Mu Yu penuh gairah ketika dia berpikir bahwa posisinya di masa depan adalah wakil ketua. Bab 305 Perusahaan Keamanan Bameng resmi didirikan. Keesokan paginya, ketika Ji Fei turun, dia masih menguap dan terlihat sangat lelah. Tadi malam, dia tidur dengan Li Ruoxi dalam pelukannya sepanjang malam. Li Ruoxi tidur nyenyak, tapi dia sengsara. Anda tahu, dia adalah pria normal, dan dia adalah pria yang kuat. Dia pergi tidur dengan wanita yang dicintainya dalam pelukannya. Terutama karena Li Ruoxi merasa nyaman dengan Ji Fei, dia merasa begitu tenang, alami, dan manis dalam pelukan Ji Fei. Dia baik-baik saja, tapi Ji Fei menderita. Begitu Ji Fei turun, dia mencium aroma makanan. Di masa lalu, hal yang paling membahagiakan setiap hari adalah menyantap makanan yang dimasak oleh Jiang Qing, yang rasanya seperti rumah sendiri. Hari ini, saya kurang istirahat, jadi tentu saja saya tidak nafsu makan, dan bahkan tidak punya tenaga untuk makan. Saya melihat Ji Fei lelah, bahkan sedikit tertekan. Jiang Qing dan Li Boyang saling berpandangan. Jiang Qing segera meletakkan semangkuk sup ayam ginseng di depannya. "Minumlah, selagi masih panas." Ji Fei yang awalnya tidak nafsu makan, tiba-tiba merasa segar saat mencium aroma di dalamnya. Jiang Qing sedikit khawatir ketika dia melihat Ji Fei tidak energi ketika dia turun. Sekarang dia melihatnya minum begitu cepat. Dia bahkan lebih yakin bahwa dia lelah. "Minumlah perlahan, aku akan menyajikan mangkuk lagi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menyajikan mangkuk lagi untuk Ji Fei. "Terima kasih Ibu." Ji Fei mendapatkan kembali energinya, mengambilnya, dan meminum semuanya dalam satu tegukan. "Seluruh tubuh saya dipenuhi kehangatan, dan saya merasa energik, seolah-olah saya adalah orang yang berbeda dalam sekejap." Hal ini membuat Jiang Qing dan Li Boyang sangat bahagia. Mereka bertiga duduk dan hendak makan ketika Li Ruoxi turun dari lantai atas. Dia tidur sangat nyenyak tadi malam, jadi dia tidak hanya terlihat bagus, tapi juga tampak bersinar. Jiang Qing dan Li Boyang saling berpandangan. Ji Fei sangat lamban, tapi Li Ruoxi terlihat baik. "Hal baik sudah selesai, aku akan membuatkanmu sup."
Jiang Qing pergi mengambilkan mangkuk besar lagi untuk Ji Fei. Ini untuk menebus Ji Fei, berharap segera memberi mereka cucu. Ji Fei tidak terlalu memikirkannya, supnya enak dan dia meminum mangkuk ketiga. Sarapannya sangat kaya, Li Ruoxi duduk di sebelah Ji Fei. Saat dia hendak makan, dia melihat ke samping dan matanya yang indah tiba-tiba melebar. Ji Fei, kenapa kamu mimisan? Ah, Jiang Qing dan Li Boyang juga menemukan bahwa lubang hidung Ji Fei mulai berdarah. Ini Li Ruoxi melihat ke dalam mangkuk Ji Fei. Bu, apa ini? Jiang Qing sepertinya telah melakukan kesalahan. Aku bangun pagi untuk membuatkan sup ayam ginseng untuk Ji Fei. Li Ruoxi, tutupi mulutmu dan tersenyumlah seperti bulan sabit dengan matamu. Kepala Ji Fei juga berdengung, sudah diperbaiki. Haha, Li Ruoxi tidak bisa lagi menahan diri dan tertawa terbahak-bahak. Jiang Qing dan Li Boyang memandang Li Ruoxi. Ji Fei mimisan, mengapa kamu tersenyum begitu bahagia? Jiang Qing hampir mengatakan secara langsung bahwa Li Ruoxi tidak mengenal pria yang menyayanginya. Lagi pula, dia lelah tadi malam. Ji Fei memegang kertas itu, menutup hidungnya, menatap Li Ruoxi, dan diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa dia akan mendorong gadis kecil ini ke bawah dan memberitahu dia betapa kuatnya dia. Butuh waktu lama bagi Li Ruoxi untuk berhenti tertawa dan melihat ke arah Jiang Qing. Bu, kamu benar-benar salah paham, tidak ada yang terjadi pada kami. Jiang Qing dan Li Boyang menatap Ji Fei dengan mata melebar. Dia turun dengan sangat kuyu, itu tipikal kelelahan. Ji Fei benar-benar sedih. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak tidur sepanjang malam sambil memegang Li Ruoxi. Bukan. Jika kamu mengatakan ini, ayah mertua dan ibu mertuamu pasti akan meragukan apakah kamu adalah pria normal. Entah pria normal mana yang mau menggendong wanita cantik seperti peri seperti ini tanpa hasrat sama sekali. Kecuali jika itu pria yang tidak normal. Saya sedikit lelah ketika kembali kemarin dan langsung tertidur. Ji Fei menemukan alasan yang sangat lemah untuk dirinya sendiri. Li Ruoxi tertawa terbahak-bahak hingga dia bahkan mengedipkan mata pada Ji Fei dengan nada menggoda. Jiang Qing dan Li Boyang keduanya tersipu malu. Saya bahkan tidak makan apapun dan pergi begitu saja. Ji Fei dan Li Ruoxi makan sebentar dan pergi. Dalam kemarahan, Ji Fei mengancam Li Ruoxi dan pasti akan menjatuhkannya lain kali. Li Ruoxi tidak takut sama sekali, dan bahkan lebih bangga lagi. Ji Fei benar-benar dikalahkan dan mengirim Li Ruoxi ke perusahaan dan ke rumah sakit Boai. Di dalam kantor rumah sakit Pok Oi di Phoenix, Raja Naga, apakah kita akan membiarkan Jefferson terus bersikap sombong di Ninghai? Phoenix telah menyelidiki apa yang terjadi tadi malam dan mengetahui bahwa Huo Haiyan juga terlibat dalam perencanaan kasus penculikan tersebut. Tetapi pada saat kritis, Luo Yutian menanggung semua kesalahannya sendirian, yang membuat mereka tidak berdaya dan hanya bisa menyaksikan Jefferson bebas. Alasan mengapa saya mempertahankan Jefferson adalah karena saya merasa ada kekuatan di belakangnya, dan targetnya bukan hanya grup Li baru kita. Ji Fei berkata dengan mata yang dalam. Tapi sekarang dia seperti anjing gila, menggigit orang di mana-mana. Jangan khawatir, sekarang saya sudah mendirikan perusahaan keamanan Bameng, saya bisa memantaunya secara terbuka di masa depan. Mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan. Mata Phoenix menunjukkan keengganan, dan dia akhirnya menahan kata-katanya. Raja Naga, Qi Yuan tiba-tiba membuka pintu dan masuk. Ji Fei mengerutkan kening, mengapa kamu ada di sini? Dia merasa Qi Yuan harus melindungi Sui Muhan dan putrinya sekarang. Qi Yuan merasakan ketidaksenangan Ji Fei dan berpikir bahwa dia telah mengabaikan tugasnya untuk melindunginya kemarin. Dia segera menundukkan kepalanya dan berkata, Raja Naga, saya bertanggung jawab untuk ini. Phoenix berbicara lebih dulu. Ji Fei tidak berkata apa-apa, tapi menunggu kedua orang itu menjelaskan. Kemarin ada pasien yang datang ke rumah sakit Boai. Dia adalah wakil ketua grup Peiko cabang Longguo. Dia tiba-tiba jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Karena dia dari grup Peiko, Qi Yuan diminta datang dan menyelamatkan dia. Setelah Phoenix selesai berbicara, dia melihat ke arah Ji Fei. Apa yang terjadi sekarang? Tidak apa-apa, saya baru saja memeriksanya. Qi Yuan dan Ji Fei berkata dengan cepat tanpa melanjutkan lebih jauh. Temukan cara untuk mendapatkan informasi darinya. Kamu bisa memberitahunya dengan baik tentang skandal Huo Haiyan dan menguji reaksinya. Terus memperkuat pengawasan terhadap Direktur Rumah Kesejahteraan Anak Zhou. Saya selalu merasa masalah akan muncul. Qi Yuan, fokus saja melindungi Sui Muhan dan putrinya.
terutama setelah ramalan Tongtong. Saya kira mungkin akan ada lebih banyak krisis di masa depan. Ya, Feng Huang dan Qi Yuan setuju pada saat bersamaan. Setelah Ji Fei menjelaskan lagi, dia pergi ke markas Zanmeng, tempat perusahaan keamanan Bameng sekarang berada. Yao Guangbiao menelepon secara khusus untuk mengundangnya pagi ini. Di telepon, Yao Guangbiao tampak sangat misterius dan bahkan terlihat seperti sedang memberi kejutan pada Ji Fei. Ji Fei mengira perusahaan keamanan Bameng baru saja didirikan, dan dia benar-benar perlu datang dan melihatnya. Setengah jam kemudian, sesampainya di perusahaan keamanan Bameng, dia tertegun. Zanmeng sebelumnya dibangun di sebuah pulau terpencil di pantai Ninghai, di ujung jalan Ninghai. Sepanjang perjalanan, berbagai slogan ucapan selamat terdengar di kiri kanan jalan atas berdirinya perusahaan keamanan Bameng. Penuh energi dan kegembiraan. Saat ini, lalu lintas di gerbang Zanmeng sedang padat, dan tempat parkir 3 lantai seluas puluhan ribu meter persegi itu dipenuhi mobil-mobil mewah. Di pintu masuk Zanmeng, bendera warna-warni berkibar, balon udara berkibar di udara, dan gong serta genderang ditabuh dengan keras di pintu masuk. Yao Guangbiao mengenakan setelan tang merah, berdiri di depan pintu, dikelilingi oleh orang-orang kaya dan bos yang berpakaian bagus, memandang dengan penuh semangat ke arah jalan, seolah sedang menunggu seseorang. Melihat mobil Ji Fei, Yao Guangbiao sudah datang dengan cepat. Ratusan orang mengikuti di belakangnya dengan antusias. Bersambung.